Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan kembali melakukan tur anggrek part 3 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan jalan-jalan ke rumahnya Mas Ferry. Nah, Mas Ferry itu yang di paling ujung sana guys, yang pakai baju bola, yang ketutupan sama orang pakai kacamata itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum nonton tur anggrek part 1 dan part 2, ini nih videonya, nanti linknya saya taruh di kolom komentar ya, bisa nonton. Jadi pada video kali ini kita akan sharing tips pemupukan, kemudian perawatannya, kemudian apa saja yang digunakan agar anggreknya itu menjadi subur ya teman-teman. So, terus saksikan videonya sampai habis ya. Oh ya teman-teman, apa yang akan saya sampaikan di sini nanti itu semuanya sudah melalui proses wawancara ya dengan Mas Ferry. Jadi saya tinggal menyampaikan saja dengan kalian bagaimana cara kemudian memupuknya, merawatnya, kemudian bagaimana caranya agar dia subur, itu semuanya sudah saya tanyakan langsung dan akan saya sampaikan langsung juga dengan kalian ya. So, terus saksikan videonya sampai habis. Ya teman-teman pecinta anggrek, jadi 90% anggreknya Mas Ferry itu semuanya ditempel seperti ini ya teman-teman. Nah lihat, jadi cuma ditempel seperti ini aja di pohon. Jadi kita akan review satu-satu. Ini yang pertama nih, lihat ditempel, dia gendut ya teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama nutrisinya tercukupi, cahayanya juga cukup. Nah teman-teman, anggrek kalau kondisinya sudah seperti ini, itu pasti bunganya akan mengikuti seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan kalau memang teman-teman mau anggreknya berbunga, usahakan bagaimana caranya akarnya sehat. Nah kalau akarnya sehat, otomatis kan nutrisinya bisa banyak tuh diserap oleh tanaman. Nah kalau nutrisinya banyak diserap tanaman, nanti yang mengikuti daunnya akan bagus, kemudian batangnya akan gendut. Nah setelah daunnya bagus, batangnya gendut, nah yang selanjutnya yang akan mengikuti adalah bunganya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pupuknya teman-teman, Mas Ferry itu menggunakan pupuk organik cair ya teman-teman. Jadi dia bikin sendiri pupuknya teman-teman, nggak pakai pupuk kimia. Nah pupuk organiknya itu sendiri teman-teman, dia buat dari berbagai macam campuran ya, seperti kotoran kambing, kemudian air beras, kemudian lagi ada air bekas cucian ikan, lalu ada bekicotnya katanya gitu ya teman-teman. Terus ada juga rumput sambiloto, kemudian itu dicampur jadi satu, kemudian didiamkan di dalam wadah minimal 1 bulan. Nah nanti airnya itu bisa dipakai buat nyemprot nih anggreknya ya teman-teman, itu yang dipakai sama dia. Nah setelah jadi, nanti air pupuk organiknya tadi dicampur lagi dengan air biasa teman-teman, kemudian disemprotkan dengan anggreknya. Nah Mas Ferry bilang dia biasanya memupuknya itu 2 kali dalam 1 minggu teman-teman ya, kalau misalkan lagi nggak sibuk. Tapi kadang-kadang juga bisa 1 kali, dan hasilnya nih lihat teman-teman. Ini anggrek mirip bantimurung ya teman-teman, tingginya itu kisaran 1,5 sampai dengan 2 meter, tinggi sekali. Dia tanpa naungan sama sekali, subur, dan lihat teman-teman cara nanamnya itu cuman gini teman-teman. Jadi diikat di pohon andong nih, kemudian akarnya agak sedikit dibungkus dengan sabut kelapa kayak gini, dan lihat subur sekali ya. Jadi gitu teman-teman, anggrek itu nggak perlu yang kayak ditutup akarnya semua. Jadi semakin banyak akar yang terekspos itu semakin baik. Tapi kalian harus rajin siram aja ya teman-teman ya, apalagi kalau musim kemarau. Ini anggrek yang selanjutnya ya teman-teman. Nah ini kalau dia cukup cahaya, ini semuanya yang di sini full matahari ya teman-teman. Paling cuman kehalangan sama daun andongnya aja ya. Jadi kena matahari, kena hujan bebas, nggak ada paranen, nggak ada UV, jadi semuanya bebas aja kayak gitu ya. Lihat nih, jadi dia berbunga teman-teman. Kalau kayak gini tuh pasti berbunga. Jadi nggak susah untuk berbunga loh, maksud saya tuh. Lihat nih, lihat ini masih kecil baru ditempel nih. Kalau misalkan kalian masih bingung pohon andong itu kayak apa, kayak gini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tips selanjutnya buat teman-teman ya, yang misalkan punya anggrek tapi belum kuat untuk full matahari, full hujan seperti ini, sebaiknya dilatih dulu ya teman-teman. Jadi jangan mendadak. Misalkan nih kalian punya anggrek yang belum terbiasa kena panas yang banyak ya, terutama untuk dendrobium ya teman-teman. Kali ini kita bahas dendrobium ya, untuk anggrek lain enggak, apalagi anggrek bulan jangan sampai kalian panaskan ya. Nah untuk dendrobium, jadi cara melatihnya itu seperti ini teman-teman. Kalian panaskan dulu 50%, misalkan dari pagi sampai dengan jam 11 atau jam 12. Nah selanjutnya kalau misalkan dia sudah adaptasi di cahaya yang 50% itu teman-teman, baru nanti kita latih lagi, kita tambah cahayanya mungkin ke 12 jam. Tapi syaratnya ya teman-teman, kalau kalian mau melatih anggrek ke full matahari itu saat musim
hujan ya teman-teman. Jadi jangan pada saat musim kemarau yang benar-benar panas itu antara bulan Agustus, September, Oktober itu. Jadi jangan di bulan-bulan itu. Kenapa? Karena kalau terlalu panas sekali seperti itu biasanya dia mati teman-teman ya. Jadi latihnya itu pada saat awal-awal musim hujan tuh, yang ada mendungnya, yang ada panas, nanti mendung, nanti hujan. Nah itu tuh bagus tuh. Jadi biasanya kalau kayak gitu dia cepat adaptasinya teman-teman. Nah nanti kalau dia udah adaptasi nih, saat musim hujan udah adaptasi nih, jadi saat musim kemarau panjang yang panas sekali itu biasanya juga dia sudah adaptasi, jadi tidak akan mati teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu. Lihat nih, kalau misalkan anggrek nih subur di full matahari kan bunganya nih kayak gini, mantap jiwa ya teman-teman. Nah teman-teman, biasanya awal-awal kalau misalkan anggrek mau adaptasi itu dengan panas itu biasanya ada memang yang daunnya apa ya, rontok, kebakar, tapi biasanya nanti anakannya itu yang bisa kuat terhadap panas matahari ya teman-teman ya. Oke, mantap lah pokoknya, subur-subur semua nih anggreknya, banyak knopnya, banyak bunganya ya. Oke, lihat nih, mantap nih, berjejer semua lah kayak gini teman-teman. Ini knop lagi knop ya. Jadi tandanya tipsnya itu berhasil teman-teman. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Nah, semua anggrek di sini tuh kayak gini teman-teman nih, dijejerin satu-satu tuh. Lihat, subur-subur, semuanya ditempel di pohon andong. Gini, banyak spike-nya, banyak bunganya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi juga salah satu inspirasi buat teman-teman. Nah, jadi cuma ditempel gini aja nih teman-teman. Lihat tuh. Nah, dan gemuk ya. Jadi nggak perlu kayak susah-susah kalian kasih media tanam yang terlalu banyak, tiba-tiba busuk. Cuma ditempel gini doang nih. Lihat nih bunganya. Aduh, cantiknya. Jadi nggak cuman anggrek spesies teman-teman yang bisa kalian kalian latih untuk full matahari, ini juga nih anggrek bulat ya. Jadi ini Dendrobium Thailand nih, yang biasanya kalian beli yang murah-murah itu, yang harganya 75-25 ribu itu bisa juga kalian tempel nih, kalian latih buat full matahari seperti ini ya teman-teman ya. Lihat tuh, cantik kan? Nah, jadi kalau misalkan kalian punya pohon-pohon kayak gini nih teman-teman, lihat nih, bisa kalian manfaatkan tuh jadi buat menempel anggrek. Jadi nggak cuma pohon-pohon gede kayak mangga, kemudian pohon yang gede, pokoknya nih pohon kecil-kecil kayak gini juga bisa dimanfaatkan untuk menempel anggrek, dan hasilnya juga tidak kalah subur dengan ditempel di pohon-pohon yang besar. Dan ini pun cuman pakai kayu andong teman-teman, kayu kecil gitu ya. Tuh lihat tuh, berjejer tuh, keren ya. Jadi semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Ya, banyak sekali ini pertanyaan nih, gimana bang, apa nempel anggrek itu harus di pohon hidup atau pohon mati? Sebenarnya bisa dua-duanya teman-teman, mau pohon hidup, pohon mati. Nah, bedanya kalau di pohon hidup itu kan pohonnya hidup, jadi nggak bakal dia lapuk gitu. Nah, kalau kalian mau tempel di pohon yang udah mati kayak gini, pohon yang bagus kayak apa bang gitu ya. Pohon yang bagus itu adalah kayu yang tidak mudah lapuk ya teman-teman, kayak ini nih. Ini mirip kayu ulin yang lapuknya itu bisa puluhan tahun. Nah teman-teman, kayu kayak gitu yang bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada di daerah kalian kayu-kayu yang kayak gini nih, yang yang susah lapuk kayak gini, ya pakai aja yang ada aja ya teman-teman. Nanti kalau lapuk ya ganti lagi yang baru, kayak gitu solusinya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, bang, sebenarnya anggrek itu kalau nempel di pohon itu merugikan nggak sih bang? Bisa bikin pohon yang ditempelnya mati nggak? Ya nggak, karena anggrek itu bukan parasit teman-teman. Jadi dia itu cuman nempel aja, sementara untuk nutrisinya itu dia dapatkan sendiri, karena dia punya akar itu nggak masuk ke dalam jaringan tanaman yang ditempeli oleh dia ya. Jadi dia nyerap cari makanannya itu nyari sendiri dari luar, dari angin, dari embun dan lain-lain. Nah ini salah satunya, lihat teman-teman nih di pohon mati, lihat nih akarnya, wih mantap ya. Iri nggak kalian tuh lihat akarnya, cuman kayak gini aja teman-teman. Nah tipsnya lagi teman-teman, kalau kalian mau nempel kayak gini tuh jaga jaraknya ya, jangan sampai terlalu kayak deket-deket sekali, karena nanti kalau deket-deket sekali takutnya akarnya itu terlalu bertabrakan gitu ya teman-teman ya. Lihat nih, jadi subur sekali nih, ditempel kayak gini doang nih teman-teman nih. Lihat nih, di kayu, di papan kecil-kecil, kemudian ditegakkan, diberdirikan kayak gitu, tinggal ditempel anggrek. Nah ini juga bisa jadi salah satu misalkan inspirasi kalian di rumah kalau kalian mau coba tanam anggrek kayak gini. Selain ini tuh bisa menghemat tempat juga teman-teman, jadi memanjang ke atas tuh kayak green wall gitu ya teman-teman.
Ini tuh menghemat tempat tuh buat kalian yang misalkan punya tempat yang terbatas tapi pengen nanam anggrek banyak tuh, cara kayak gini tuh benar-benar rekomendasi sekali. Nah, bagaimana untuk seedling bang atau anakan anggrek apa juga bisa ditempel? Bisa teman-teman. Nah, lihat ini contohnya. Ini dia tanam itu dari kecil teman-teman, dari buka botol, dan hasilnya itu udah kayak gini. Jadi kalian tuh pintar-pintar aja manfaatkan apa yang ada di sekeliling kalian, kayak kayu-kayu kayak gini nih. Bisa juga bambu teman-teman nih, lihat nih. Ini tuh dari anakan teman-teman, tuh ditempel aja kayak sama kayu kayak gini dia. Lihat tuh banyak ya. Nih lihat, kalau kayak gini teman-teman itu biasanya dia sangat minimalisir sekali dari kebusukan tuh teman-teman, karena anggrek itu ya penyakit utamanya itu busuk ya teman-teman ya, karena kita tuh biasanya ya itu medianya itu yang kayak basahnya lama. Kalau ditempel kayak gini kan dia kena angin terus terbuka, jadi cepet keringnya, jadi aman untuk anggrek nih. Ini anak-anakan anggrek semua nih teman-teman nih, subur. Jadi bisa jadi inspirasi kalau misalkan teman-teman juga mau nanam seedling atau anakan anggrek tuh yang baru beli itu bisa dengan cara kayak gini. Oke. Oh ya teman-teman, tips selanjutnya adalah kalau musim hujan, misalkan kalian khawatir nih mau busuk nih, biasanya Mas Ferry kalau misalkan musim hujan yang kayak hujan terus tiap hari itu, nah dia pakai yang namanya fungisida ya teman-teman. Fungisidanya namanya Amistar ya. Tapi kalau misalkan kalian di tempat kalian tuh nggak ada Amistar, sebenarnya fungisida itu banyak ya teman-teman, ada Antrakol dan lain-lain. Jadi kalian tinggal tanya aja di toko pertanian bang, beli yang namanya itu fungisida. Kalian bisa pakai tadi Amistar, kemudian ada juga Antrakol dan lain-lain ya itu teman-teman. Nah ini salah satu contohnya teman-teman nih, lihat ditempel aja jadi kayak gini ya. Seperti yang sudah saya bilang di video yang sebelum-sebelumnya tuh teman-teman. Jadi anggrek tuh senang sekali kalau akarnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi dia keluar akarnya, nggak ditimbun semua kayak gini. Lihat. Ini yang selanjutnya ya. Ini lokasi selanjutnya teman-teman. Meskipun videonya hampir 12 menit, saya harap teman-teman nggak bosan nih. Nih berbunga semua teman-teman. Karena di samping ini juga nggak kalah bagus ya teman-teman dengan yang di sebelah tadi. Jadi ya kita lanjut lagi tur anggreknya nih, mirip bantimurung yang tinggi tadi ini. Dan ini semuanya tuh ditempel di kayu andong. Lihat nih, ini masih kecil-kecil ya teman-teman yang di sini. Lihat tuh lihat, ada juga yang udah gede dan akarnya banyak tuh. Ini lihat, mantap, subur ya akarnya. Lihat tuh, ini lihat tuh, subur. Atasnya lagi ini udah ada bekas bunganya, udah dipotong. Ini juga, ini lagi, lihat tuh ada bunganya jauh di sana. Kemudian ya ini nih kayak andong nih, satu lagi nih langsung nih bunganya teman-teman ya. Tuh bisa lihat sendiri bunganya, mantap jiwa ya teman-teman. Jadi anggrek yang full matahari kayak gini tuh biasanya teman-teman efeknya itu batangnya itu jadi gendut berotot gitu teman-teman. Terus efek selanjutnya tuh dia warna bunganya itu jadi lebih pekat gini dan lebih cerah ya teman-teman. Ya, mantap ya. Ini full matahari ya teman-teman. Jadi dia terkena matahari dari pagi sampai sore. Dan ini selanjutnya, nih lihat ada knopnya. Lihat, kalau anggrek kayak gini tuh pasti nggak susah berbunganya teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah teman-teman itu banyak keluar, susah berbunga nih punya saya, beranak terus. Kalau misalkan anggrek beranak terus itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, memang dia belum dewasa ya teman-teman, belum waktunya berbunga. Yang kedua, dia kurang sinar biasanya, makanya dia beranak terus teman-teman. Coba kalau misalkan dia beranak terus dan teman-teman udah yakin dia dewasa, coba kasih sinar lagi. Nah ini teman-teman nih, ini namanya super bintual. Kalau misalkan di video sebelumnya itu kita udah bahas tentang super bin juga, super bin azima. Ini namanya super bintual nih teman-teman. Jadi super bintual ini dia lebih kerual daripada super bin biasa, jadi lebih keriting dan lebih kecil-kecil nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya, boleh komen di bawah, bang saya juga punya super bintual ya. Nih lihat, mantap ya, keren. Nih detailnya kayak gini kalau misalkan teman-teman bingung. Super bintual, mantap. Oh ya teman-teman, setelah ini juga kita, jadi Mas Ferry tidak cuma punya anggrek
Dendrobium. Jadi nanti juga akan ada anggrek-anggrek lainnya, jadi tetap tonton videonya sampai habis ya. Nah ini dia teman-teman yang gak kalah suburnya, ini tuh Spathoglottis fliccata atau anggrek tanah ya teman-teman. Dan ini dia menggunakan media tanamnya tanah dicampur dengan sekam mentah kayak gini teman-teman nih. Ini aja, kemudian dimasukkan dalam polybag dan tara, lihat tuh subur. Ini bunganya kayak gini kalau misalkan teman-teman belum tahu anggrek tanahnya. Lihat tuh nih, 2 polybag, 3 polybag, 4 nih lihat media tanamnya kayak gini nih, tersorot nih tuh, lihat subur ya. Ini 5 nih, satu lagi ada di ujung sana, satu bunganya, lihat lagi ini satu lagi, ini anggrek tanah ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu. Tuh nama ilmiahnya Spathoglottis fliccata tuh, subur ya. Ini ya semuanya di dalam polybag kalau yang di sini ya teman-teman, anggrek tanahnya. Dan ini nih dia disusun kayak gini, kemungkinan ini hanya kena panas pas 30 atau 40% saja. Dan ini yang warna putih teman-teman, dia kalau ini lebih teduh ya teman-teman daripada Dendrobium tadi. Jadi ya dia panasnya kemungkinan hanya 40 sampai dengan 50% saja. Ini salah satu inspirasi lagi kalau misalkan teman-teman punya anggrek Panda Douglas nih teman-teman, bisa ditaruh di dalam ember bekas cat kayak gitu tuh, kemudian di dalamnya dikasih sabut kelapa berdiri kayak gini, dan jadi kayak gini nih dia berbunga. Oke. Dan ini juga nih anggrek tanahnya bisa teman-teman taruh di tanah juga kayak gini nih. Jadi kalau yang satu ini, kalau yang tadi kan di polybag dengan media tanam media tanam sekam dengan tanah, kalau ini kayaknya di cuman tanah aja nih teman-teman. Dan bunganya banyak tuh, lihat. Dan ini tuh dia teduh ya teman-teman karena ketutupan pohon di atasnya, jadi ada pohon tuh, lihat, mantap ya. Nah ini lagi teman-teman yang kayak tadi sama dengan anggrek Panda Douglas. Jadi kalau misalkan teman-teman punya di rumah anggrek ini, anggrek lagi ember cat ini dibolong-bolongin tuh biar nanti kalau misalkan hujan atau teman-teman nyiram airnya bisa keluar, jadi anggreknya tuh nggak busuk. Di dalamnya itu dikasih sabut kelapa kayak gini, ada batu bata juga itu, kemudian dikasih bambu gini biar dia lurus ke atas. Dan ya ini lihat tuh jadinya kayak gini, keren ya. Jadi ini tuh bisa jadi salah satu inspirasi kalian kalau misalkan di rumah punya tuh ember cat, dan kalian punya Panda Douglas kayak gini, bisa kalian manfaatkan sebagai media tanamnya ya teman-teman ya. Nah ini satu lagi yang terakhir nih teman-teman, anggrek rumput, anggrek Oncidium golden sour ya nih. Jadi ini tinggal ditempel aja nih buat ibu-ibu yang selalu ngeluh, "Bang, onci saya busuk." Nih kayak gini nih caranya nih. Jangan kalian timbun-timbun, jangan terlalu kebasahan. Tempel aja nih. Pakai media tanam tuh yang nggak terlalu banyak mengandung air, jangan mos semua. Ya. Aman nih tempel nih. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, yang aman tuh sebenarnya ditempel apa di pot sih, Bang?" Dua-duanya bagus, yang penting kalian paham aja sirkulasi udaranya, paham penyiramannya gimana, kalau misalnya media tanam apa yang dipakai itu, misalkan cara penyiramannya gimana. Kalau di dalam pot tuh dua-duanya bagus, pokoknya yang penting kalian paham lah media tanamnya, terus cara peletakannya dan lain-lain itu ya. Oke teman-teman, ini video terpanjang nih, 18 menitan lebih ya. Semoga tadi apa yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kalian, semoga tidak bosan. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Happy gardening, maju terus dunia anggrek Indonesia. Bye bye.